Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Panjenenganipun para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadzah, panjenenganipun Romo Yai Haji Bil Hilmi Wafa ingkang satuhu kita mulyakaken, para jamaah, bapak, ibu, saha anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga kita ikraraken raos rasa syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan arupi bagas kawarasan ingkang satemah jalari kula lan panjenengan sedaya dalam kuasa ketangrawui wonten acara kajian ingkang kita laksanakan insyaallah secara rutin setiap Ahad kaping 9 lajeng Ahad kaping 2. Insyaallah dalu menika Ahad kaping 2 ingkang terakhir amargi bulan ngajeng kita sampun memasuki bulan suci Ramadan. Shalawat serta salam kita tujuaken dumateng ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan antupayung syafaatipun wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam didirikan atas 5 sendi ingkang sepindah syahadat, sholat, zakat, haji, lajeng puasa. Wonten dalu menika monggo kita sareng-sareng bagaimana sholat yang sempurna, tentunya dengan syarat-syarat, dengan syarat sahnya termasuk wudu. Nah, kalau ini pertemuan yang terakhir sampun pada tahap berwudu. Dalu menika insyaallah tahap berikut menika Tayamum dan sholat insyaallah. Tayamum dan sholat. Monggo Bapak Sohibul Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saran-saran tumainah kagem menimba ilmu saking beliau Romo Yai Haji Hilmi Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jama'atina wa ikhwanina wa ahbabina
wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa nakhusu khususan ila muallif hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim wa asharihim anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatahum fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi'ulumihim wa bijahihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Nyun sewu, kemarin terakhir wudu, mandi sudah belum ya? Mandi dereng ya? Oh niki berarti kita mandi dulu aja, mandi besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu utawi kebab kang nerangake adus janabah utawa napa mandi wajib atau mandi besar. Mal ghuslu iku apa utawi adus gede. Huwa utawi adus iku ghuslun basuh jismil insani, ya basuhe awake menungso, kullihi sekabehane awak, min a'lar roksi saking dhuwure sirah, ila muntaha qadamaihi maring hingga pol-polane dlamaane wong kuwi mau. Nah, ini jadi apa yang disebut sebagai mandi besar, ya. Mandi besar adalah membasuh seluruh badan, ya. Jadi membasuh itu maknanya adalah mengalirkan air, ya, mengalirkan air. Sehingga kalau air itu tidak mengalir, berarti tidak disebut apa? Membasuh. Misalnya dengan semprotan itu, ya, kan itu kan basah tapi tidak mengalir, atau hanya dilap apa namanya sibin. Nah itu juga bukan mandi. Sibin itu bukan mandi, ya. Nah, jadi mandi itu harus apa membasuh air, meskipun dengan cara menyelam. Ya, menyelam itu kan juga sebenarnya tidak mengalirkan, tetapi airnya kan membasahi seluruh tubuh. Itu juga mencukupi untuk disebut sebagai mandi besar. Dan harus mengenai seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk selempitan-selempitan itu, ya. Makanya disunnahkan untuk menggosok-gosok anggota badan, ya, untuk meratakan air itu supaya apa? Supaya rata mengenai seluruh anggota badan. Ya. Kemudian kam furudul ghusli iku pira utawi fardune adus, ya. Pira utawi fardune adus. Furuduhu salasatun, utawi fardune adus iku salasatun ono telu. Jadi fardu atau yang wajib harus dipenuhi ketika mandi wajib itu ada 3. Satu, an-niyatu, niat, ya. Ini yang membedakan mandi biasa dengan mandi wajib. Sama-sama gebiar-gebiur, gitu. Sama-sama mandi, ya, mungkin juga sama-sama membasahi seluruh anggota tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut,
Tetapi kalau tidak diniati sebagai mandi wajib, maka tidak jadi mandi wajib. Ya seperti mandi biasa. Maka niat itu penting. Niat itu untuk membedakan satu amal dengan amal yang lain. Ya. Jadi ketika misalnya duduk-duduk seperti ini, sama-sama duduk, yang satu niat iktikaf, yang satu tidak, ya beda, kan itu kan? Nah. Jadi yang membedakan adalah apa? Niatnya. Maka baik itu niat karena nanti juga ada mandi sunnah seperti mandi hari Jumat, itu kan sunnah. Itu juga harus diniati mandinya. Ya, walaupun sama-sama mandi di hari Jumat, tapi kalau tidak diniati sebagai mandi sunnah Jumat, ya dihitung sebagai mandi biasa, kan itu. Nah, maka yang pertama yang menjadi fardu atau kewajiban atau rukun ya dari mandi adalah satu niat. Kapan niat itu? Inda ghusli awwali juz'in minal badani. Nalikane kawitane basuh bagian saking awak. Jadi pertama kali basuh itu diniati apa? Diniati mandi wajib, ya, mandi wajib atau mandi besar tadi. Nah, sehingga yang disebut niat itu adalah menyengaja qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja untuk melakukan suatu perbuatan bersamaan dengan perbuatan tersebut. Maka kenapa niat itu dilakukan di awal perbuatan? Sholat juga begitu. Sholat kan niat itu kapan? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya berniat, aku niat sholat isya tadi, ya kan? Nah, kalau sebelum takbir usolli fardol isya'i, itu namanya melafatkan niat. Melafatkan niat ini adalah untuk menuntun niat yang sesungguhnya, yaitu yang di dalam hati pada saat takbir. Ya. Jadi yang wajib itu adalah yang di dalam hati itu. Kalau yang diucapkan sebelum takbir itu sunnah, ya, anjuran saja. Kalau tidak dilakukan pun sah. Tapi kalau yang terbersit di dalam hati ketika takbiratul ihram, itulah yang wajib. Begitu juga mandi. Ketika basuhan pertama, maka hatinya terbersit, aku niat mandi wajib, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu harus dibersihkan di dalam hati. Ya. Wudhu juga sama. Kapan? Pada saat wudhu. Kemarin sudah ya. Nah, niat wudhu kapan? Ketika membasuh muka pertama kali. Ya, karena perbuatan pertama dari wudhu adalah membasuh muka, maka niat itu bersamaan dengan awal kegiatan tersebut. Nah, begitu juga ini mandi. Nah, jadi satu niat, ya, letaknya di dalam hati, dilakukan ketika awal basuhan. Kalau sebelum mandi kok kita melafatkan niat, mengucapkan niat, hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Ya, sunnah. Hanya dianjurkan saja. Tujuannya ya untuk nuntun hati, kan itu. Sebelum kita terbersit di dalam hati, dituntun dulu dengan lisan, kan itu. Yang kedua, izalatun najasati minal badani. Ngilangake najis saking awak. Jadi sebelum mandi besar itu dihilangkan dulu apa? Najisnya, kalau ada najis. Misalnya mohon maaf, misalnya mau membersihkan kotoran dari buang hajat, ya. Habis buang hajat terus mau mandi, ya itu harus dibasuh dulu. Sehingga tidak bisa digabung antara membasuh mandi besar dengan membersihkan najis. Itu nggak bisa digabung. Jadi satu-satu, ya. Makanya bersihkan dulu najisnya, setelah itu baru mandi besar. Ya, tidak bisa sekali basuh. Sekaligus mandi besar, sekaligus bersihkan
najis, itu nggak bisa. Jadi harus dipisah. Ya, maka ini termasuk dari kewajiban sebelum mandi adalah apa? Membersihkan najis dari badan. Kemudian yang ketiga, wusulul ma'i ila jami'il basyarati wasya'ri. Wusulul ma'i tumekone banyu ila jami'il basyarati maring sekabehane kulit wasya'ri lan rambut. Jadi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki dibasuh semua, ya. Semua kulit, semua rambut yang berada di luar anggota tubuh ini harus terbasuh. Nah, kalau yang di dalam tubuh gimana? Misalnya di dalam mulut, ya. Ini tidak tidak termasuk yang wajib untuk dibasuh. Ya, tetapi disunahkan saja untuk kumur-kumur, kemudian hidung di istinsyak sama seperti wudhu itu, ya, menghirup air ke dalam hidung. Tapi yang wajib adalah yang tampak dari luar, ya, yang tampak dari luar, ya, sehingga lubang-lubang itu tidak harus tidak harus kemudian dibasuh, tapi itu hanya dianjurkan saja. Jadi kewajibannya 3 itu, 1 niat, kemudian menghilangkan najis terlebih dahulu, kemudian membasuh seluruh anggota badan yang tampak dari luar berupa kulit dan rambut. Ya, jelas nih, ya. Kemudian man niatu husli, apa niate adus? Ya, bagaimana niat mandi besar? Hiya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Nawaitu niat sapa ingsun al ghusla ing adus li raf'il hadatsi kanggo ngangkat hadas al akbari kang gede. Ya. Jadi niatnya adalah aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi tidak cukup aku niat mandi wajib begitu saja, nggak cukup. Harus disebutkan untuk mengangkat hadas besar. Ya. Karena kalau wajib begitu saja, ya, orang mati juga wajib mandi kan itu kan. Nah, padahal orang mati itu bisa saja dia tidak berhadas besar sebelum mati kan itu. Nah, makanya kenapa harus disebut li raf'il hadatsil akbari? Karena tujuan kita mandi bukan sekedar mandi wajib saja, tapi mandi wajib disebabkan karena hadas besar, sehingga mandi ini adalah untuk menghilangkan hadas besar. Maka li raf'il hadatsil akbari atau untuk menghilangkan hadas besar, kalimat tersebut harus diucapkan atau dibersihkan di dalam hati ketika niat tadi. Jadi ketika membasuh pertama itu di dalam hati, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, ya, atau aku niat mandi gitu aja untuk menghilangkan hadas besar. Jadi yang penting justru kalimat untuk menghilangkan hadas besar tersebut, ya. Nah, kemudian yang disebut mal hadatsul akbar, yang disebut hadas besar itu apa? Kan itu. Ya, huwa hadas besar itu adalah kulluma setiap sesuatu aujaba kang majibake opoma al ghusla ing adus, sesuatu yang menyebabkan wajibnya mandi. Lah apa itu? Yang pertama al janabatu, yaitu junub, ya. Junub itu baik karena keluarnya mani atau karena hubungan, ya, suami istri. Nah, itu disebut sebagai junub. Yang kedua adalah haid. Ya, ini ibu-ibu. Ya, setelah haid maka ibu-ibu wajib untuk mandi untuk menghilangkan hadas besar.
Kemudian yang ketiga nifas. Ya. Yang ketiga apa? Nifas. Nah, nifas ini apa namanya? Juga keluar darah. Kalau haid itu kan keluar darah bulanan, ya enggak? Tapi kalau nifas ini keluar darah setelah melahirkan. Jadi kalau sebelum melahirkan bukan nifas namanya. Ya. Kalau memenuhi syarat haid ya hukumnya hukum haid. Kalau tidak memenuhi syarat haid ya berarti itu istihadah, bukan haid. Ya darah penyakit berarti. Maka hukumnya suci, kan itu. Maksudnya suci orangnya, bukan suci darahnya ya. Orangnya berstatus suci dalam arti dia wajib sholat. Ya. Nah, jadi yang disebut nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Bukan sebelum melahirkan atau pada saat melahirkan juga bukan. Jadi setelah bayi keluar brol baru keluar darah, itulah namanya nifas. Kalau darah yang keluar pada saat melahirkan atau sebelum melahirkan tidak disebut nifas. Kemudian yang ketiga adalah wiladah. Wiladah itu melahirkan. Melahirkan tidak keluar darah, tetap wajib mandi, Bu. Nih ibu-ibu. Orang ada mungkin yang tidak keluar darah sama sekali. Bisa saja kan kasus seperti itu, ya. Walaupun itu sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada, ya. Tapi bisa saja mungkin terjadi ada orang melahirkan tidak keluar darah. Itu tetap wajib mandi. Bukan karena keluarnya darah karena nifas atau karena yang lain, tapi karena melahirkannya tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir wal mautu lan mati tadi, ya. Mati itu juga wajib mandi besar meskipun tidak junub, ya. Meskipun tidak haid, tidak melahirkan, tapi karena mati wajib dimandikan karena nggak bisa mandi sendiri. Akhirnya harus dimandikan sama orang yang hidup. Jadi kewajibannya melekat kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati, ya. Karena orang yang mati nggak bisa mandi sendiri. Nah, kemudian maljana batu yang disebut junub itu apa? Tadi al-jima, ya, adalah jima, dan nuzulul mani, keluarnya mani. Kemudian mal haidu, apa yang disebut haid? Yaitu ad-damu, getih, darah, al-khoriju kang metu, yang keluar, minal mar'ati saking wong wedok, dari seorang perempuan, ba'da tis'i sinina, ing dalam sakwise 9 tahun. Usia minimal berapa? 9 tahun. 9 tahun ini hijriyah, ya, bukan masehi. 9 tahun apa? Hijriyah. Jadi kalau ada anak kecil kok keluar darah sebelum usia 9 tahun hijriyah, maka itu bukan haid, ya. Maka anak tersebut tidak dihukumi haid, ya, karena minimal haid itu berapa? 9 tahun usianya. Ala sabilis sihah, ing atase dalan sehat, ya. Wal adati lan kebiasaane. Dalam arti apa? Dalam arti orang haid itu minimal, ya, yang umum itu minimal sehari semalam dan maksimal berapa? 15 hari. Jadi kalau kurang dari sehari semalam, ya, meskipun misalnya kok putus-putus, itu ditotal dalam 15 hari, kok kurang dari 24 jam, maka itu tidak disebut haid. Ya. Berarti si ibu tadi dalam keadaan suci dia wajib sholat. Atau maksimal 15 hari, minimal 24 jam atau sehari semalam, maksimal berapa? 15 hari. Jadi kalau lebih dari 15 hari keluarnya darah, maka itu juga setelah 15 hari tidak disebut darah haid. Ini bapak-bapak juga harus tahu, karena nanti menyampaikan ke ibunya di rumah, ya. Jadi maksimal haid berapa? 15 hari. Setelah 15 hari maka dia suci meskipun keluar darah. Terus gimana caranya? Ya dia tetap sholat.
Caranya gimana? Ya dia bersihkan dulu darahnya, ya. Kemudian apa? Mohon maaf ini Bu, ya. Kemudian disumpel, supaya tidak keluar darahnya. Disumpel, kemudian dia segera sholat. Kalau ternyata dalam sholat itu keluar darahnya, nggak ada masalah, ya. Karena memang itu bukan haid. Tapi harus dibersihkan dulu sebelumnya. Itu namanya istihadhah. Ya, istihadhah itu keluarnya darah selain haid yang bukan dalam jalan yang sehat. Ya, kalau dalam jalan yang sehat, dalam jalan yang normal, itu tadi minimal sehari semalam atau 24 jam, maksimal berapa? 15 hari. Oke. Nah, kemudian man nifasu, apa yang disebut nifas? Yaitu adamu getih, darah, al-khoriju kang metu, minal mar'ati saking wong wedok, yang keluar dari seorang perempuan, akibal wiladati, ing dalam sakwise nglairake. Tadi sudah, bahwa yang disebut darah nifas adalah darah yang keluar setelah bayinya keluar semua. Kalau bayinya kembar 3, kalau belum keluar semua ya belum disebut nifas. Jadi mulainya nifas adalah setelah rahimnya kosong. Ya, setelah rahimnya kosong keluar semua baru mulai itu namanya nifas. Nah, kemudian selanjutnya madza yahrumu alal junubi, apa yang haram bagi orang yang junub. Nah, ini beda ya antara orang junub dengan orang yang haid, ya. Orang yang junub itu yahrumu alaihi as-sholatu sholat, wa tawafu lan tawaf, ya, wa masul mushafi dan memegang mushaf, wa hamluhu dan membawanya, wa qiraatul qur'ani lan maos Quran, membaca Al-Quran, wal muqfu fil masjidi dan menetap di masjid, berdiam di masjid. Nah, ini berarti puasa boleh nggak? Ini kan nggak ada ini, ya toh? Berarti orang junub puasa boleh nggak? Boleh, ya. Kalau orang junub boleh, yang nggak boleh nanti orang haid, ya. Jadi ini beda, sama-sama hadas besar, tapi beda antara orang haid dengan orang junub. Maka nyuwun sewu, kalau misalnya malam Ramadan, bapak ibu kok kempal gitu, nah terus kemudian sampai subuh belum mandi, ya toh? Ini harus dijelaskan ini ya, sampai subuh belum mandi, padahal kan harus puasa Ramadan, ya enggak? Maka puasanya sah enggak? Ya, puasanya sah Pak, sah walaupun belum mandi. Karena apa? Karena orang junub boleh berpuasa, yang tidak boleh berpuasa orang haid. Ya, tapi kalau orang junub boleh, walaupun sama-sama berhadas besar, ya. Nah, cuman ya baiknya ya sebelum subuh mandi dulu, ya. Karena toh dia nanti habis subuh pun dia tetap harus mandi karena akan melaksanakan sholat subuh kan gitu. Cuman kalau dia belum sempat sampai azan subuh kok belum mandi, ya dia tetap puasa, puasanya nggak ada masalah, ya. Puasanya nggak ada masalah, dia tetap berpuasa seperti biasa, lalu dia mandi setelah adzan subuh nggak ada masalah. Nah, mandi untuk kemudian dia melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi yang tidak boleh sholat, nah, makanya sebelum sholat subuh dia harus mandi dulu. Ya, kalau dia tetap sholat tanpa mandi ya nggak sah sholatnya, tapi puasanya sah. Tawaf nggak boleh, kemudian tadi membaca Al-Quran, memegang mushaf, dan berdiam di masjid tidak boleh. Nah, kemudian kalau orang haid dan nifas, lah ini beda. Sama-sama apa? Hadas besar. Orang haid dan nifas itu dilarang 1 sholat, 2 wasaumulan poso, puasa ini. Ya, nanti ibu-ibu ya, bulan Ramadan kalau kemudian haid maka tidak berpuasa. Ya, kalau berpuasa malah haram. Ya, jadi orang beribadah malah haram tuh. Makanya ibadah itu harus pakai ilmu. Ya, kalau ibadah tanpa ilmu bisa terjebak kepada
ibadah yang malah jadi haram, jadi dosa. Ya, jadi orang haid nggak boleh puasa. Ya, kalau kemudian dia di Ramadan, kemudian ketemu haid, maka dia tidak berpuasa, nanti diqadha atau disauri, ya, dibayar utang puasanya di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, ya, untuk nopo mengganti puasanya. Ya, jelas itu ya. Nah, ini masih ada yang punya utang puasa, ibu-ibu nih. Bu, nah, ini sebentar lagi sudah ketemu Ramadan lagi loh. Kalau jenengan kok belum membayar utang puasa sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka jenengan kena denda, Bu. Kena nopo? Denda. Yaitu kena fidyah. Jadi utangnya tetap harus dibayar dan kena fidyah sehari itu harus memberikan 1 mud. 1 mud itu sekitar 8 ons. Ya, ya digenapkan 1 kilo lah ya. 1 kilo bahan makanan pokok. Kalau kita beras ya, sekilo beras sehari, sekilo beras kepada fakir miskin. Ya, itu dendanya sehari. Nah, kalau jenengan 5 hari ya berarti ya, kalau sekilo ya 5 kilo, kalau 8 ons berarti 4 kilo kan itu ya. Dibagikan ke fakir miskin 4 hari itu. Ditambah tadi kodok puasanya tetap, bukan berarti terus sudah bayar fidyah terus hilang, wes kelewat Ramadane, ketemu Ramadan lagi hilang. Enggak, utang tetap harus dibayar kapanpun itu. Ya, mau nunggak 2 tahun, mau nunggak 3 tahun harus tetap. Cuman semakin nunggak 2 tahun berarti fidyahnya 2 kali lipat. Ya, sehari bukan 2 mud ya, tapi bukan 1 mud tapi menjadi 2 mud. Atau tadi kalau sekilo ya menjadi 2 kilo. Ya, jadi makanya yang mumpung ini masih belum Ramadan, yang masih punya utang puasa segera dilunasi puasanya ini ya. Oke, ibu-ibu menika. Kemudian wama yahrumu lan apa-apa sing diharamake alal junubi ing atase wong kang junub. Nah, ini ada sedikit tambahan ya, bahwa orang yang junub itu dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk berwudu ketika akan beraktivitas. Ya, jadi misalnya habis kumpul terus mau kumpul lagi, ya, itu disunahkan untuk berwudu dulu, ya. Atau habis kumpul junub terus mau makan, ya, atau mau apa, itu disunahkan untuk berwudu, ya. Jadi dia dianjurkan untuk berwudu, wudu saja, bukan sholat ya. Kalau sholat kan dia harus mandi dulu, ya kan? Dia harus mandi dulu. Tapi kalau makan kan enggak, atau mau kumpul lagi, nah itu wudu. Tapi kalau orang haid, Bu, ini Bu ya, kalau orang haid itu nggak boleh wudu untuk diniatkan ibadah, nggak boleh. Ya, jadi kadang orang kan haid terus, lah ini apa? Saking sregepe ya, saking sregepe ibadah, ya, lagi haid dia berwudu. Niatnya adalah niat untuk mendapatkan pahala wudu, maka itu nggak boleh. Ya, jadi orang haid ya tidak dianjurkan untuk berwudu, bahkan dilarang. Tapi kalau orang junub itu malah dianjurkan untuk berwudu. Ini bedanya junub dengan haid, sama-sama hadas besar. Paham ya? Nah, mungkin ada dari ibu-ibu yang ketika haid masih suka wudu, Bu. Nggih. Nah, masih suka wudu, ada yang seperti itu. Nah, atau nifas ya. Nah, wah, saya tak wudu lah ya. Nah, ini kalau wudu dengan niat ibadah tadi ya, kalau hanya cuci muka, cuci tangan seperti orang wudu tapi tidak diniati wudu ya nggak apa-apa. Tapi kalau diniati wudu sebagai sebuah ibadah ya, maka itu tidak boleh. Ya, ini yang membedakan haid dengan wudu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan karena banyak yang nggak tahu ini ya, bahwa orang haid itu nggak boleh wudu, itu nggak tahu ya. Ya. Pengalaman saya menyampaikan di sana-sana itu banyak ibu-ibu yang nggak tahu. Nah, baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tayamum. Ya.
Nah ini kalau tayamum kita selesaikan, nanti yang sholat di pertemuan selanjutnya aja setelah Lebaran. Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan at-tayammumu, tayamum. Apa yang disebut tayamum? Huwa mashul wajhi wal yadaini, yaitu mengusap. Nah, kalau tadi membasuh, kalau sekarang mengusap. Apa bedanya mengusap dengan membasuh? Ya, kalau membasuh tadi mengalirkan air. Kalau mengusap itu tidak harus mengalir kalau air, ya. Tapi kalau tayamum kan bukan air. Ini apa? Debu, ya, atau tanah kan itu. Nah, begitu juga ketika wudhu. Wudhu itu kan ada yang membasuh, ada yang mengusap. Muka, tangan, kaki itu membasuh. Tapi kalau kepala ini apa? Mengusap. Jadi kepala tidak harus digebyur, ya. Nah, cukup plek diusap. Nah, atau tangannya dibasahi terus diusap. Sah udah. Karena memang perintahnya adalah mengusap bukan membasuh. Ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Ya kan? Di dalam Al-Quran dikatakan kalau kamu ingin sholat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Nah, jadi di dalam Al-Quran kata-katanya sudah beda. Yang satu faghsilu, basuhlah. Yang kepala wamsahu, usaplah. Jadi kalau mengusap airnya tidak harus mengalir. Tapi kalau membasuh itu airnya harus mengalir. Ya, meskipun mengalirnya nggak banyak, terus nanti diratakan dengan tangan, ya ta? Diusap-usap dengan tangan. Jadi membasuh itu mengalirkan air, terus kemudian diratakan dengan tangan, nggak masalah. Yang penting ada mengalirnya air itu. Nah, kalau tayamum juga sama, mengusap, ya, wajah dan tangan, ya. Dengan apa? Biturobin, dengan tanah. Ya. Jadi ini bedanya. Kalau wudhu itu ada membasuh kaki, mengusap kepala, kan gitu kan. Tapi kalau tayamum hanya dua, muka dan tangan saja. Nggak sampai kepala, nggak sampai kaki. Ya, cukup muka dan tangan. Ya. Dengan apa? Bukan dengan air, tapi dengan tanah. Ya. Dengan tanah. Kalau menurut mazhab Syafi'i ini harus tanah, tidak debu. Ya, kalau ada tanah harus dengan tanah. Nah, pertanyaannya kalau tidak ada tanah gimana? Kan itu kan? Misalnya kita berada di ruangan tertutup, nggak ada tanah kan itu kan? Nah, maka ini sebagian ulama membolehkan dengan debu, karena debu ini juga berasal dari tanah kan itu kan? Contohnya di dinding misalnya, ya, di dinding itu kan ada debunya. Yang debu itu adalah juga berasal dari tanah. Tapi kalau ada tanah maksudnya tanah yang kering, ya, tanah yang berdebu, ya, bukan tanah basah, bukan tanah liat itu, bukan, ya. Nah, kalau tanah basah ya nggak bisa juga, nanti malah mukanya pating blonteng, ya enggak. Nah, tanah kering yang berdebu. Kalau ada tanah kering yang berdebu maka tidak sah, ya, menurut mazhab Syafi'i tidak sah kalau hanya menggunakan debu yang menempel di benda-benda atau di dinding, ya. Tapi harus di tanah yang betul-betul tanah, ya. Nah, tapi kalau tidak ada tanah maka itu sebagian ulama membolehkan debunya, bukan tanahnya tapi apa? Debunya. Karena tanah tadi adalah tanah yang berdebu. Tohirin yang suci, debunya pun harus suci, ya, bukan debu dari kotoran, bukan tanah yang terbuat dari kotoran. Karena kotoran itu, ya, kotoran yang keluar dari diri kita itu kalau dibiarkan lama-lama jadi apa? Jadi tanah. Bangkai itu, tikus mati dibiarkan, nanti lama-lama jadi apa? Jadi tanah juga. Kita ini terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah pula. Nah, tapi tanah itu kan najis, karena berasal dari bangkai, berasal dari kotoran. Nah, maka itu tidak sah untuk tayamum. Yang sah untuk tayamum adalah tanah yang suci,
ya, atau tadi debu yang suci. Badalan anil wudu'i, yang menggantikan wudu, wal ghusli, dan mandi. Jadi bukan hanya mengganti wudu, tapi juga mengganti mandi. Lalu kalau mandi gimana? Dulu ada, ini zaman Rasulullah juga muncul pertanyaan ini. Kalau gantinya wudu itu tayamum dengan mengusap wajah dan tangan, lalu kalau mandi gimana? Lah itu ada sahabat ketika dia junub, kemudian tidak menemukan air, terus dia tayamumnya itu gelundung-gelundung, badannya itu gelundung-gelundung di tanah itu. Karena dia menganggap kalau wudu diganti dengan tayamum, diusap muka dan tangan, kalau mandi berarti seluruh tubuhnya dikasih tanah, terus dia gelundung-gelundung di mana? Di tanah. Ya. Lalu dilaporkan itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab tidak. Ya sama, gantinya mandi juga cukup mengusap wajah dan tangan saja, sama. Nah, kemudian kam furudut tayamumi, berapa fardunya tayamum? Furuduhu khamsatun, fardunya tayamum ada 5. Yang pertama an-niyatu, niat. Nah ini sama, semua ibadah itu rukun yang pertama pasti apa? Niat. Ya, pasti niat. Ya. Karena itu yang membedakan dengan selain ibadah. Ya, membedakan dengan aktivitas yang lain. Kemudian yang kedua adalah naklut turobi, mindah tanah ilal udwi, maring anggota badan al-mamsuhi kang den usap. Memindahkan tanah dari tempatnya ke badan yang akan diusap, yaitu muka dan tangan. Jadi harus dipindah. Berarti kalau misalnya ada angin, terus di situ tanahnya itu apa? Beterbangan, terus kita langsung muka kita begini-ginikan, niat tayamum, gitu? Niat tayamum tanpa apa? Tanpa memindahkan tanah dari tangan ke muka, maka itu tidak sah. Ya, lu kan tanahnya datang sendiri, ya, kabur itu toh, ya beterbangan terus kena muka, plong gitu, nah, sisa niat tayamum itu, itu nggak sah, ya, karena rukunnya adalah harus memindahkan, ya, harus apa? Harus memindahkan tanah tersebut dari tempatnya ke muka dan tangan. Kemudian yang ketiga adalah mashul wajhi, mengusap wajah, ya, seluruh wajah sama seperti orang wudu, batas-batas wajah yaitu batas tumbuhnya rambut, ya. Jadi kalau botak ya nggak usah sampai ke belakang, itu enggak, ya cukup di batas apa tumbuhnya rambut aja. Terus yang dagu, ya, sampai dagu, kemudian yang samping sampai ke batas telinga, ya. Godek, ngertos godek nggih? Godek ini bagian dari wajah, ya. Pipi yang ada godeknya, ya. Godek ya bahasa Indonesianya nopo niku godek. Itu adalah bagian dari wajah yang juga harus diusap ketika tayamum ataupun dibasuh ketika wudu. Nah, kemudian mashul yadaini, mengusap tangan ma'al mirfaqaini, sampai ke siku. Nah ini, ya, jadi kalau dalam madhab Syafi'i itu tetap sampai ke siku. Kan sebagian madhab itu hanya telapak tangan aja, ya, hanya sampai pergelangan tangan. Tapi kalau madhab Syafi'i sampai ke siku, sama seperti wudu, ya, sama seperti wudu. Dan itu bisa dengan satu usapan, ya. Jadi gini caranya. Ini kan pertama ini misalnya tanah, ya, atau debu, ya. Kemudian ini satu untuk mengusap muka. Terus kemudian pindah ke sisi sebelahnya. Jangan di tempat yang sama. Kalau di tempat yang sama nanti mustakmal, ya kan? Seperti air juga ada mustakmal kan? Ya, ini tanah yang sudah dipakai untuk bertayamum mustakmal, maka dia berpindah ke sebelahnya. Begini. Terus ini. Jadi tangan diletakkan di bawah begini sampai ke siku, muter ke atas, terus ini sampai ke telapak tangan, ganti yang ini. Nah,
Nah, begini. Ya. Ya. Jadi ini. Nah, terus putar ke sini, yang ini putar ke sini. Selesai. Jadi satu kali basuhan atau satu kali usapan bisa untuk kedua tangan, ya, untuk kedua tangan. Ya. Jadi dari luar dulu, terus masuk ke dalam sampai pergelangan tangan, terus ini begini, ya, sampai pergelangan tangan. Selesai. Ya. Ya. Itu cara untuk bertayamum, ya. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan misalnya ketika perjalanan yang tidak mungkin untuk turun, ya, perjalanan yang tidak mungkin untuk turun. Kalau mungkin untuk turun bisa dijamak dan lain sebagainya, ya dijamak. Tapi kalau nggak bisa, misalnya berangkat jam 11 pagi, turun jam setelah maghrib, berarti kan duhur sama asar, ya kan, berarti kan berada di dalam perjalanan dan nggak bisa turun misalnya. Nah, maka ini bisa dipraktekkan dan tidak ada air, kan gitu kan, nggak bisa wudhu, kan gitu kan. Nah, itu bisa dipraktekkan tayamum ini, ya. Selain yaitu tadi misalnya memang di sekitar kita ini tidak menemukan air, maka itu bisa untuk tayamum. Atau dalam hal lain, nanti ada di sini apa yang menyebabkan dibolehkannya tayamum. Oke? Nah, ini mata yajibu tayamuma, kapan diwajibkan atau dibolehkan untuk tayamum? Satu, indal faqdil ma, ketika tidak ada air, ya, tidak ada air sama sekali, air yang bisa untuk bersuci, ya. Kemudian yang kedua, inda khaufi istiqmalil ma'i, ketika dia khawatir dalam menggunakan air, misalnya karena apa? Karena sakit, ya kan? Orang sakit tidak boleh pakai air. Kalau pakai air, kena air, nanti sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama. Nah, maka rekomendasi dokter tentunya, ya kan? Maka ini dia boleh bertayamum sebagai ganti wudhu meskipun ada air. Meskipun ada air. Tapi karena dia tidak boleh menggunakan air, maka dia boleh untuk bertayamum. Kemudian wa inda al-ihtiyaji ilal ma'i li'atshi hayawanin muhtaram. Ketika air itu dibutuhkan oleh hewan, ya, hewan yang bukan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, hewan pada umumnya. Kalau hewan yang diperintahkan untuk dibunuh apa? 1 tikus, 2 ular, 3 anjing galak, ya. Kalau anjing nggak galak ya enggak, ya kan? Bahkan ada kisah kan, seseorang memberi minum anjing yang kehausan, kemudian itu menjadi sebab bagi dia untuk masuk surga, kan gitu kan? Padahal itu anjing yang merupakan hewan yang najis, kan gitu kan? Nah, apalagi yang lain, misalnya kucing atau kambing atau apa, ya kan? Nah, burung dan sebagainya. Nah, tapi kalau hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, misalnya ada air hanya 1 wadah, pilihannya kalau untuk wudhu atau untuk minum hewan tadi. Kalau minum diri sendiri jelas, kalau nggak minum saya mati, ya maka dia minum. Kemudian apa? Tayamum, nggak harus wudhu. Kalau pilihannya untuk diri sendiri atau orang manusia lain, wong ini untuk hewan saja, itu boleh kita bertayamum dan memberikan air itu untuk minum hewan. Jadi air hanya ada 1 ini. Pilihannya kasih minum atau untuk wudhu. Maka pilihannya apa? Jawabannya, kasihkan untuk minum. Kita wudhu bisa ganti dengan tayamum. Kecuali tadi ada tikus kehausan, biarin aja mati malah beneran, gitu ya. Nah, karena dia mengganggu, ya. Nah, termasuk ular, kemudian anjing galak dan lain sebagainya. Itu disebut hayawanun ghairu muhtaram. Nah, kemudian bagaimana niat tayamum?
Niat tayamum adalah nawaitut tayammuma listibahati sholati al-mafrudoti, ya, atau fardon lillahi ta'ala. Aku niat tayamum, ini sama, yaitu diucapkan ketika apa? Ketika dia memindahkan memindahkan debu, ya, atau tanah dari tempatnya ke muka, ya, karena ini perbuatan yang pertama. Perbuatan yang pertama adalah memindahkan tanah dari tempatnya ke muka. Maka pada saat itu kita langsung niat. Aku niat tayamum, nawaitut tayamuma, bukan liraf'il hadatsil asghari. Kalau wudu kan liraf'il hadatsil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil. Tayamum tidak menghilangkan hadas kecil, ya. Tapi apa? Listibahati sholati, untuk dibolehkannya sholat, ya. Jadi tayamum hakikatnya tidak mengangkat hadas, tapi tayamum adalah sarana untuk dibolehkannya sholat tanpa wudhu, kan itu kan. Nah, maka niatnya bukan liraf'il hadasil asghari seperti orang wudhu, enggak, tapi nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Nggih, pripun? Nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Artinya apa? Aku niat tayamum untuk dibolehkannya sholat. Fardon lillahi ta'ala, fardu wajib lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Terakhir, malladhi yubtilut tayammuma, apa yang menyebabkan batalnya tayamum, apa yang membatalkan tayamum. Yaitu yang pertama, yubtiluhu kullu ma yubtilul wudu. Semua hal yang membatalkan wudu, maka itu membatalkan tayamum. Jadi ada kentut, ada buang air, ya kan? Nah, itu, ya, kemudian bersentuhan laki-laki dan perempuan, ya, yang bukan mahramnya, ya, bersenggolan, itu membatalkan wudhu. Begitu juga tayamum itu membatalkan tayamum. Tapi ada tambahan satu lagi, yaitu apa? Ru'yatul ma, ya, melihat air fi ghairi waqti sholati, di luar saat dia sholat, ya. Kalau pada saat dia sholat di tempat yang tidak biasa ada air, maka sholatnya sah, ya. Nah, tapi kalau apa itu dia melihatnya itu sebelum sholat, ya, maka tayamumnya batal. Dia harus apa? Dia harus wudhu, kan itu. Dia harus wudhu, kemudian baru sholat. Tapi kalau sudah sholat, selesai sholat, terus baru lihat air, maka sholatnya sah dengan tayamum tersebut, ya. Nah, kemudian riddah murtad, ini juga membatalkan tayamum. Jadi itu terkait dengan mandi besar dan tayamum. Alhamdulillah toharoh sudah selesai, mulai dari wudhu, mandi, tayamum, ya kan. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mulai masuk dalam bab sholat, okay. Mekaten ingkang saged kula aturaken, monggo sebelum kita akhiri nanti, kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya aturkan kepada Pak Yai Nur. Bapak Ibu jamaah muslimin seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita sampai ke sesi pertanyaan, perlu kami informasikan bahwa Musola Anissa telah melakukan satu rangkaian jadwal kegiatan selama 1 tahun, dan insya Allah kita akan menjemput bulan yang penuh rahmat, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Kami dari segenap pengurus takmir Musola Anissa
ada beberapa agenda kegiatan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih berjamaah. Kemudian dari bulan Ramadan itu kita akan mengadakan kegiatan tadarus, kemudian kegiatan untuk anak-anak seperti pembinaan dan pelatihan rebana, dan insya Allah setiap sore menjelang berbuka puasa kita akan mengadakan buka bersama dengan takjil yang kami siapkan, dengan diawali kegiatan pembacaan Asmaul Husna sampai menjelang saat berbuka puasa. Kami dari pengurus Mushola An-Nisa mengajak untuk segenap jamaah dalam memakmurkan bulan yang penuh rahmat nanti. Monggo, barangkali bapak atau ibu yang mau mengisi untuk kesempatan-kesempatan bersodakoh dengan mengisi takjil, nanti insya Allah bisa menghubungi beliau dari ibu-ibu Ibu Budi Hartono. Mengatakan yang perlu kami sampaikan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang perlu disampaikan dari apa yang kita peroleh dari beliau. Mengawali ini untuk mengawali pertanyaan, bagaimana seandainya posisi kita dalam melakukan satu perjalanan di saat waktu-waktu sholat dengan perhitungan waktu dan jarak yang tidak mungkin akan mencukupi waktunya. Nah, kita melakukan tayamum, sementara pada saat dalam kendaraan atau bis kita melihat air dalam posisi jalan raya, apakah diperbolehkan dengan tayamum itu? Yang kedua, mengenai ini mungkin terlepas dari topik yang kita bahas tadi mengenai khusyuk Pak Yai. Bagaimana definisinya khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat? Apakah khusyuk itu merupakan satu bentuk ketenangan yang sifatnya tidak mendengar dan tidak merasa? Terus bagaimana khusyuk yang sebenarnya yang ada dalam hadis ataupun Al-Quranul Karim? Terima kasih. Jadi yang pertama tadi melihat airnya kan di luar ya. Berarti kan kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Berarti ya sama saja nggak ada kan itu. Ya. Jadi ada air ini maksudnya ada air yang bisa diakses. Kalau kita tidak bisa mengakses, tadi misalnya sakit, tadi kan juga nggak bisa mengakses, walaupun ada air. Atau ada air, terus ternyata di situ ada hewan buas, yang kalau kita mau ambil digigit, diterkam, ya tentu berarti ini nggak ada akses ke situ. Ya, jadi yang dimaksud ada air adalah ada air yang bisa kita akses untuk wudhu. Ya, kalau tidak bisa kita akses ya berarti sama saja tidak ada air. Okay? Jadi seperti itu. Tapi kalau yang jelas begini, bahwa Rasulullah itu tidak pernah sholat wajib di kendaraan, itu tidak pernah. Jadi beliau kalau sholat wajib beliau turun. Tapi dulu kan pakai kendaraannya onta, kuda kan gitu, nih. Nah, kalau memang sekarang kondisinya ada pesawat dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan kita turun mau terjun payung apa gimana kan nggak mungkin kan. Nah, maka itu tadi kita bisa melakukan melakukan sholat di atas kendaraan atau pesawat selama itu memenuhi syarat dan rukunnya, bisa diganti dengan tayamum. Tapi kalau tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya, misalnya tadi di pesawat kok nggak ada debu karena saking bersihnya pesawat misalnya, ya, dan kita juga tidak bisa menghadap kiblat, ya, karena apa? Karena posisinya membelakangi bahkan.
Ya, kalau kita umroh atau haji, itu kalau berangkat kita menghadap ke Mekah, ya. Kalau pulang kan membelakangi Mekah, menghadapnya Indonesia kan itu kan. Nah, itu kan berarti sholatnya bagaimana? Nah, sholatnya itu lihurmatil wakti. Lihurmatil wakti itu berarti dia sebenarnya tidak memenuhi syarat-syarat untuk sholat. Karena tayamumnya nggak ada debu, ya kan? Berarti sudah kurang di situ. Ya, kemudian dia tidak menghadap kiblat, dia mungkin tidak berdiri, padahal berdiri itu juga rukun sholat, ya kan? Maka dia sholat semampunya. Namanya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Sholat semampunya, nanti kalau sudah mendarat, diulangi lagi. Namanya i'adah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak dianggap meninggalkan sholat. Kalau kita bablas gitu aja, berarti kita meninggalkan sholat. Tapi kita sudah sholat semampunya. Ya. Tapi karena semampunya itu tidak memenuhi syarat-syaratnya sholat, maka nanti setelah turun, kita ulangi kembali. Setelah keadaan normal, maka kita ulangi kembali sholat tersebut. Namanya apa? I'adah. Ya, sholatnya itu disebut lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu sholat. Kan itu. Ya, jadi waktunya duhur, asar, ya duhur, asar itu. Kemudian yang kedua tadi terkait khusyuk di dalam sholat. Khusyuk itu hadirnya hati. Hati kita hadir di dalam sholat. Ya, berarti kita fokus dengan sholat kita. Tidak berpikir kemana-mana. Kadang kita kan buru-buru. Lagi sholat sudah mikir nanti mau apa, nanti begini, nanti begitu, ya kan? Nah, padahal sedang sholat, harusnya kita fokus sedang sholat, ya sholat dulu, urusan nanti kan gitu. Tapi namanya setan itu pinter. Kita tadi nyari barang hilang, dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Pas sholat kok ingat gitu. Ketemu. Oh iya. Ya itu setan gitu ya. Nah, yang berusaha mengganggu konsentrasi kita, mengganggu kekhusyuan kita di dalam menghadirkan hati ketika sholat. Maka supaya khusyuk, gimana caranya? Satu, khusyuk itu tidak hanya hati tapi juga badan. Dalam arti orang yang badannya itu tenang, hatinya juga tenang. Maka kenapa sholat itu nggak boleh gerak-gerak di luar gerakan sholat? Kalau sholat kok garuk-garuk, pasti nggak khusyuk itu pasti. Ya, karena badannya saja nggak tenang, hatinya pasti juga tidak fokus. Ya. Yang kedua adalah berusaha memahami apa yang dibaca. Nah, memahami apa yang dibaca. Misalnya Fatihah, bukan sekedar hafal Fatihah, tapi juga hafalkan arti dari Fatihah. Sehingga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita ngangen-ngangen makna nih. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu maknanya itu diresapi di dalam hati. Maka apapun gerakan dan bacaan sholat itu, kalau bisa kita memahami artinya, sehingga itu bisa mendukung kekhusyuan kita di dalam sholat. Kalau kita hanya ngucap saja tanpa memahami artinya, itu berpotensi pikirannya kemana-mana. Ya. Tapi kalau kita fokus dengan meresapi maknanya, insya Allah ini akan membantu hadirnya hati di dalam sholat. Oke. Jadi setidaknya itu tips untuk napa bisa khusyuk. Oke. Mekaten wonten sanese napa cekap? Cekap ya. Untuk ibu-ibu barangkali ada pertanyaan, monggo. Bapak-bapak, foto-foto, Pun jelas berarti. saya berikan ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu kita akan menyongsong bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya sekian lama kita berjalan, kami segenap pengurus Mushola Anisa dalam menyambut
kerawuan panjenengan sedaya dalam menyiapkan tempatnya mungkin masih sangat-sangat banyak kekurangan dan banyak kekeliruan, dan tentunya lidah kami yang tidak berkurang banyak melakukan kesalahan-kesalahan lisan-lisan kami dalam banyak melakukan kekeliruan dalam menyampaikan segala hal. Untuk itu, pada malam hari ini, kajian malam hari ini adalah kajian yang terakhir, karena untuk bulan berikutnya kita sudah sampai pada bulan suci Ramadan. Dengan penuh harapan dan ikhlasan dari segenap para jamaah dan tamu undangan, kami segenap pengurus mushola Anisa mohon dimaafkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Kami atas nama pengurus mushola Anisa mohon maaf lahir dan batin, dan kita sambut bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dalam menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu jamaah yang akan menghadiri kajian malam ini, namun Allah memberikan satu ujian, yaitu beliau Ibu Maskonah atau Ibu Siswoyo yang pada malam hari ini mau merawuhi acara ini mendapat musibah kecelakaan. Milo nyuwun keikhlasan pun panjenengan sedaya kanthi maosaken doa. Om sewu Bapak nyuwun dipun paringi doa mugi-mugi tansah dipun paringi ingkang asal-asal. Sehingga doa menutup atur. Mugi-mugi Ibu Maskonah, Ibu Hajah Maskonah utawi Ibu Siswoyo menika enggal-enggal diparingi mantun sehat walafiat, saged aktivitas malih kados biasanipun, biniyati syifaan ajilan, biniyati syihah wal afiyah, syifaan taman la yughadiru saqaman wala alaman. Jirat selaku pembina jaminan dan kirahim untuk nggih. Kalih setunggal malih nggih menika Bapak Haji Ratno nggih selaku pembina Mushola An-Nisa niki nggih ugi tasih nandang gerah, mugi-mugi kekalihipun niki Bu Siswoyo kan lan Bapak Haji Ratno sami-sami dipun paringi enggal-enggal mantun sehat walafiat, biniyati sehat walafiat wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah, wa biniyati syifaan ajilan taman la yughadiru saqaman wala alaman, wa biniyatil qabul wal wusul bi jahi sayyidir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Mungkin mekaten saking kawula nggih yang ngapunten menawi wonten glentah-glentone atur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami segenap pengurus Mushola An-Nisa ngaturaken matur nuwun sanget
Bila mereka matur nuwun mohon maaf lahir dan batin.